Ayo, kamera. Action. Oke, salam bersama-sama Lavender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamid On Air atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok Lavender OY untuk menampilkan kisah hikmah Islami. Kisah hikmah Islami episode yang kelima, Quran surah Al-Qasas ayat 22 sampai ayat 28. Kisah Nabi Musa bertemu dengan jodohnya. Nabi Musa adalah nabi yang dikenal dengan keikhlasannya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Musa berjalan-jalan di ibu kota Mesir yang saat itu bernama kota Memphis. Sekarang kota Memphis diubah nama menjadi kota Kairo. Di tengah perjalanan, Nabi Musa mendapati dua orang sedang berkelahi. Nabi Musa pun mendekati dua orang tersebut karena hendak melerai perkelahian mereka. Setelah mendekat, Nabi Musa mendapati perkelahian dua orang tersebut sangat tidak seimbang. Satu orang dari Bani Kipti, yaitu orang merdeka yang kuat dan arogan. Dan yang satu orang lagi dari Bani Israel, seorang budak yang lemah. Nabi Musa pun meluruskan urusan mereka dan membela budak dari Bani Israel. Melihat Nabi Musa membela budak dari Bani Israel, laki-laki dari Bani Kipti itu semakin marah dan hendak memukul Nabi Musa. Menyadari dirinya hendak dipukul, Nabi Musa pun mengadakan pertahanan dengan mendorong laki-laki Bani Kipti tersebut. Karena kekuatan Nabi Musa yang di atas rata-rata manusia biasa. Tanpa sengaja dorongan itu membuat laki-laki dari Bani Kipti tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia. Ada saksi yang melihat kejadian itu dan Nabi Musa pun dilaporkan kepada Fir'aun bahwa Nabi Musa telah membunuh rakyat Fir'aun karena membela Bani Israel. Fir'aun pun marah dan mengutus prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa. Menyadari dirinya dalam bahaya, Nabi Musa melarikan diri dari negara Mesir dan hendak menuju kota Madian. Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, dan kisah ini diabadikan di surah Al-Qasas ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Quran surah Al-Qasas ayat 22. Dengan bekal seadanya, Nabi Musa menempuh perjalanan panjang selama berhari-hari dan akhirnya sampai di kota Madian. Karena sangat lelah, Nabi Musa beristirahat di bawah pohon rindang di dekat sebuah mata air. Nabi Musa melihat banyak penggembala ternak berebut memberi minum ternak mereka di mata air itu. Sedang di belakang segerombolan penggembala itu,
Nabi Musa melihat dua wanita yang menahan gembalaannya dari mata air. Nabi Musa merasa aneh. Kenapa dua wanita tersebut tidak ikut antri memberi minum ternak mereka? Akhirnya Nabi Musa mendekati dua wanita itu dan menanyakan kenapa mereka menahan ternak-ternaknya. Dua wanita tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberi minum ternaknya sebelum para penggembala laki-laki itu selesai. Nabi Musa menawarkan jasa kepada dua wanita tersebut untuk membantu memberi minum ternak-ternaknya. Setelah selesai, Nabi Musa kembali ke tempat istirahatnya semula dan dua wanita tersebut pulang. Kisah ini ada di surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Quran Surah Al-Qasas ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Sampai di rumah, dua wanita tadi menceritakan cinta mereka kepada ayahnya, yaitu Nabi Shu'aib, bahwa mereka baru saja ditolong oleh pemuda yang kuat dan sopan, sehingga mereka bisa membawa ternak-ternak mereka pulang lebih awal. Mendengar cerita putri-putrinya, Nabi Shu'aib merasa berhutang budi kepada pemuda yang dimaksud oleh putrinya. Dan Nabi Shu'aib menyuruh salah satu putrinya untuk kembali menemuinya, untuk mengundangnya ke rumah agar Nabi Shu'aib memberikan imbalan. Putrinya pun berangkat menemui Nabi Musa dan menyampaikan maksud ayahnya. Kisah ini ada di surah Al-Qasas ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه
القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, Syuaib, dan dia menceritakan kepada kisah mengenai dirinya, dia Syuaib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang syolim itu. Quran Surah Al-Qasas 25. Nabi Syuaib memberikan balasan atas jasa Nabi Musa dengan jaminan keselamatan dari tentara-tentara Firaun. Nabi Syuaib meminta Nabi Musa untuk tinggal di rumahnya. Selama tinggal beberapa hari, Nabi Musa membantu keluarga Nabi Syuaib mengurus ternak-ternak mereka. Dalam pengurusan Nabi Musa, ternak-ternak itu terawat dengan sangat baik. Nabi Syuaib dan dua putrinya melihat bahwa Nabi Musa adalah pemuda yang sangat baik, kuat, dan dapat dipercaya. Ternyata salah satu dari putri Nabi Syuaib telah jatuh hati kepada Nabi Musa dengan bahasa isyarat. Dia mengatakan kepada ayahnya agar ayahnya mengambil Nabi Musa sebagai pekerja. Kisah ini ada di surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ikhdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Shadaqallahul azim. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Nabi Syuaib paham kalau putrinya telah jatuh hati pada Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Syuaib menyampaikan kepada Nabi Musa atas maksudnya untuk menikahkan dia dengan salah satu putrinya. Kisah ini ada di surah Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 27 dan 28. Demikian kisah pertemuan Nabi Musa dengan jodohnya, yaitu putri Nabi Syuaib. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita agar terus berusaha untuk berbuat kebaikan dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Ta'ala. Amin. Amin. Lavender pamit undur diri. Wa akhiran. Wa akhiran. Wa